Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini, karena kemarin kisi-kisi terbaru sudah keluar Bapak Ibu, insya Allah mulai hari ini saya akan upload video-video terbaru berdasarkan kisi-kisi resmi yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, untuk video kali ini teman-teman, saya akan bahas soal pretest PPG dalam jabatan 2022 teman-teman. Namun ini teman-teman khususnya materi pedagogik, submaterinya itu adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, setelah saya survei nih teman-teman kepada Bapak Ibu yang telah ikut UP kemarin teman-teman, yang paling banyak soal pedagogik yang naik di soal UP itu adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Dan setelah saya lihat kemarin kisi-kisi resmi oleh pemerintah, oleh Kemendikbud untuk pretest teman-teman, dan banyak sekali juga soal-soal tentang PTK atau materi tentang PTK. Dan mungkin saya pastikan teman-teman, untuk di pretest tahun ini bakal ada soal yang banyak yang keluar mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, teman-teman, untuk video kali ini berlaku untuk semua mapel. Jadi untuk PTK ini teman-teman karena dia sifatnya umum, maka semua mapel bisa mempelajari video ini. Dan video ini merupakan video part 1 dari saya Bapak Ibu setelah kemarin keluar kisi-kisi resmi dari Kemendikbud, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan jadi bahan belajar supaya Bapak Ibu bisa lolos pretest PPG dalam jabatan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Manfaat PTK bagi sekolah adalah untuk meningkatkan A. Kemampuan guru di bidang instruksional. B. Kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. C. Daya inovasi pada diri guru. D. Kualitas pembelajaran di kelas. Dan E. Kinerja guru. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus pahami dulu apa itu PTK dan seperti apa manfaatnya. Baik Bapak Ibu, PTK atau dikenal dengan istilah penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang sering dilakukan oleh guru di dalam kelas menggunakan suatu tindakan atau menerapkan sebuah metode untuk apa Bapak Ibu, yakni untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, ini untuk perbaikan proses pembelajaran. Adapun manfaat PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Yang ketiga, dapat mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, jika tadi ada soalnya manfaat PTK bagi sekolah adalah tentu ini Bapak Ibu, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian, meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal sekolah dan kelas. Kemudian, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Berarti manfaat ini untuk siswa ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan,
serta melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Jadi jika ada tadi soal Bapak Ibu mengenai manfaat PTK Bapak Ibu bagi sekolah adalah untuk meningkatkan. Nah, maka jelas sekali Bapak Ibu untuk soal ini, jawaban yang paling benar adalah tentu kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Sedangkan bagi guru adalah tentu untuk meningkatkan kemampuan guru di bidang instruksional. Kemudian daya inovasi pada diri guru, kualitas pembelajaran di kelas bagi guru dan siswa, dan kinerja guru bagi guru. Nah, teman-teman ingat untuk soal ini kata kuncinya ada di kata ini Bapak Ibu, manfaat PTK bagi sekolah. Jadi teman-teman tinggal cari aja manfaat di bawah ini yang berhubungan dengan sekolah. Nah, untuk sebenarnya Bapak Ibu di soal ini sudah ada kata kuncinya, ini ada kata sekolah, ini juga ada sekolah ya. Sebenarnya itu clue yang diberikan oleh pembuat soal untuk memudahkan kita menemukan jawaban yang benar pada soal ini. Sekali lagi Bapak Ibu, PTK itu tujuannya secara umum untuk perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk sekolah ya tentu untuk kualitas pendidikan di sekolah. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 1 ini. Next Bapak Ibu kita ke soal nomor 2. Namun sebelumnya Bapak Ibu saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Karena kemarin Bapak Ibu ini sudah keluar jadwal pretest teman-teman. Kalau nggak salah itu dimulai tanggal 9 ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah ya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa cek kembali di postingan yang telah saya upload sebelumnya, maka saya akan membuat simulasi kembali Bapak Ibu. Ini berdasarkan kisi-kisi terbaru yang keluar 30 Maret kemarin Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu berminat untuk mengikuti simulasi kali ini, Bapak Ibu silakan menghubungi kami di WhatsApp. WhatsApp ya Bapak Ibu, karena kemarin di Telegram banyak sekali penipuan mengatasnamakan saya, Pak Sul dari channel Guru Kreatif 4.0. Maka Bapak Ibu untuk kali ini saya akan mencantumkan nomor WA saya Bapak Ibu. Silakan menghubungi saya di https://wa.me/628539806284. Atau jika Bapak Ibu punya Instagram, Bapak Ibu bisa follow Instagram saya Sulnana, atau langsung kemudian DM di https://www.instagram.com/sulnana- dan semua link ini Bapak Ibu kami akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik linknya aja, link tersebut dan Bapak Ibu akan langsung connect ke WA ataupun Instagram kami. Baik Bapak Ibu, kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Pada penelitian tindakan kelas ada 4 tahapan atau siklus penelitian. Urutan tahapan yang benar adalah A. Pengamatan, perencanaan, penelitian, refleksi. B. Perencanaan, penelitian, refleksi, pengamatan. C, D, dan E. Nah Bapak Ibu untuk menjawab soal seperti ini kita harus tahu dulu seperti apa sih tahapan atau siklus dalam PTK ini. Nah, tahapan atau siklus PTK Bapak Ibu ini digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi biasanya Bapak Ibu PTK itu memiliki 2 siklus. Jika tidak berhasil misalnya Bapak Ibu di siklus pertama ini, maka kita akan beralih ke siklus kedua. Dan tahapan setiap siklus ini Bapak Ibu sama. Jadi PTK itu Bapak Ibu dimulai dari perencanaan ini Bapak Ibu. Setelah kita merencanakan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan. Setelah itu Bapak Ibu pengamatan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Dan kita merefleksikan atau mengevaluasi. Nah, jika Bapak Ibu setelah kita lakukan keempat tahapan ini namun tidak berhasil, PTK yang kita lakukan tidak ada peningkatan atau tidak ada perbaikan pembelajaran, maka kita bisa kembali beralih ke siklus kedua. Dan tahapannya sama, perencanaan dulu, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, pada tahap refleksi ini Bapak Ibu tujuannya adalah apa evaluasi atau apa rencana yang akan kita lakukan selanjutnya itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ada 4 tahapan dari setiap siklus
pada PTK ini. Jadi seperti seperti tadi di soal nomor 2 tadi, jika kita sudah tahu soalnya, jadi tahapan yang benar untuk PTK itu dimulai dari perencanaan dulu ya Bapak Ibu. Perencanaan. Jadi antara B dan E. Jadi ini yang lain ini otomatis sudah salah. Setelah perencanaan adalah Bapak Ibu pelaksanaan. Ini ya Bapak Ibu. Berarti yang benar adalah bagian E. Setelah pelaksanaan, maka pengamatan, dan yang terakhir itu adalah refleksi. Dan untuk soal ini jawaban yang benar tentu adalah bagian E. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Next kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. B. Merevisi pedoman observasi. C. Menyusun proposal PTK. D. Menentukan metode yang akan digunakan. Dan E. Menyusun instrumen. Jika tadi Bapak Ibu, PTK itu biasanya ada 2 siklus dan berakhir pada saat refleksi. Pada tahap refleksi ini Bapak Ibu, kita menyusun rencana tindak lanjut kita ke depannya. Jadi, untuk soal ini maka jelas sekali rencana tindak lanjut dalam PTK itu adalah bagian A. Kita menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Jadi semisal siklus pertama ini nggak berhasil, kita beralih ke siklus berikutnya atau ke siklus 2. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 3 ini. Dan serasa ini juga agak lebih mudah. Next Bapak Ibu kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Pada penelitian tindakan kelas, ada 4 tahapan atau siklus penelitian yang harus dilalui. Yang pertama tadi Bapak Ibu adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Salah satu tahapannya adalah refleksi. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat A. Sebelum menyusun proposal. B. Sesudah mengidentifikasi masalah. C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan. D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Dan E. Sebelum melakukan perencanaan. Nah Bapak Ibu, untuk soal ini Bapak Ibu, kita harus tahu dulu Bapak Ibu. Jadi saya akan jelaskan satu persatu 4 tahapan PTK yang telah Bapak Ibu lihat di gambar yang tadi. Yang pertama adalah perencanaan. Apa sih yang kita lakukan di tahap perencanaan? Jadi tahap perencanaan ini menggambarkan perlakuan yang akan diberikan kepada siswa kita. Jadi misalnya Bapak Ibu kita lihat, oh kok ini siswa agak kurang ya belajar menggunakan metode ini. Ya udah, nanti saya akan kasih metode ini. Nah, itu disebut dengan tahap perencanaan. Setelah itu Bapak Ibu ada tahap acting atau pelaksanaan. Nah, apa yang telah kita rencanakan tadi Bapak Ibu ini kita lakukan pada tahap pelaksanaan. Atau dengan kata lain, tahap pelaksanaan ini adalah realisasi dari perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah observing atau pengamatan. Nah, dalam pengamatan ini Bapak Ibu, ini berisikan hasil observasi atau hasil pengamatan kita selama pelaksanaan kegiatan penelitian. Kemudian hasil pekerjaan siswa yang otentik dapat disajikan. Setelah kita amati pada saat pelaksanaan, yang terakhir adalah reflecting atau refleksi. Pada tahap refleksi ini Bapak Ibu, ini berisikan penjelasan tentang keberhasilan atau kegagalan yang terjadi setelah selang waktu tertentu. Apakah kira-kira metode yang kita terapkan ini sama siswa, ada nggak perbaikan pembelajaran atau tidak? Setelah itu jika tidak ada, maka kita akan lanjut ke siklus kedua atau siklus berikutnya. Ingat Bapak Ibu, refleksi ini diakhiri dengan perencanaan kembali untuk siklus berikutnya. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu tadi dikatakan di soal nomor 4, refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti pada saat A. Sebelum menyusun proposal. Salah ya Bapak Ibu. B. Sesudah mengidentifikasi masalah, juga agak kurang tepat. C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan. D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Dan E. Sebelum melakukan perencanaan. Untuk A, B, dan E Bapak Ibu ini jelas salah.
Yang agak mendekati adalah bagian C dan D. Namun Bapak Ibu ingat, refleksi itu dilakukan sesudah kita melakukan upaya perbaikan. Bapak Ibu jangan terkecoh dengan kata menentukan. Menentukan berarti tidak melakukan. Sedangkan jika melakukan sudah pasti kita melaksanakan upaya perbaikan. Untuk soal nomor 4 jelas jawaban yang benar adalah bagian D. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Perbedaan antara PTK dan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada A. Teori belajar yang akan diuji. B. Temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan. C. Perbaikan hasil belajar siswa dan hasil penelitian bisa langsung diterapkan. D. Meningkatnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian. Dan E. Memodifikasi media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk soal ini Bapak Ibu, kita harus tahu dulu perbedaan PTK dan non-PTK. Seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah keahlian yang dibutuhkan. Untuk penelitian formal Bapak Ibu ini, keahlian di bidang prosedur dan statistika intervensial. Sedangkan untuk PTK Bapak Ibu ini, tidak dibutuhkan keterampilan khusus prosedur, penelitian, dan statistik. Kemudian di bagian tujuan riset, untuk penelitian yang lain menghasilkan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan, dan untuk PTK menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan langsung. Jadi hasil yang kita dapatkan langsung diterapkan kepada siswa. Mengenai masalah riset, untuk penelitian formal, masalah riset diidentifikasi dan dari riset sebelumnya. Masalah riset tidak terkait dengan masalah pekerjaan. Sedangkan untuk PTK, masalah riset bersifat on the job, artinya terkait dengan bidang pekerjaan. Mengenai studi pustaka dilakukan secara cermat pada literatur primer. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang tinggi terhadap masalah. Sedangkan untuk PTK, sumber-sumber sekunder sudah cukup. Digunakan untuk memperoleh gambaran umum terhadap masalah yang diteliti. Kemudian untuk mengenai teknik pengambilan sampel, untuk penelitian lain, teknik pengambilan sampel secara cermat untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sedangkan untuk PTK, tidak dibutuhkan teknik pengambilan sampel. Semua siswa dijadikan sebagai subjek penelitian. Jadi nggak ada sampel Bapak Ibu, semua siswa adalah subjek penelitian. Setelah itu Bapak Ibu, mengenai desain riset untuk PTK yang lain, untuk penelitian lain, riset dirancang secara cermat untuk mengontrol variabel-variabel luar yang bisa mengacau. Misalnya ada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Sedangkan untuk PTK ini, riset dirancang secara agak longgar sebab peneliti sendiri terlibat langsung. Mengenai prosedur pengukuran harus valid dan reliable. Ini untuk penelitian lainnya. Sedangkan PTK ini digunakan pengukuran standar, jadi agak lebih mudah. Mengenai analis data, untuk penelitian lain, analis data sangat kompleks, digunakan uji tes signifikasi statistik interferensial. Sedangkan untuk PTK, analis data lebih sederhana, digunakan statistik deskriptif, lebih menekankan signifikansi praktis daripada teoritis. Sedangkan untuk penerapan hasil, untuk penelitian lainnya, lebih menekankan penerapan hasil untuk riset-riset selanjutnya. Jadi dia ingin menggeneralisasikan temuan penelitian. Sedangkan untuk PTK, dia lebih menekankan ke penerapan praktis yang langsung dapat diterapkan. Kemudian ingin menyajikan resep pemecahan masalah. Ini untuk di bagian penerapan hasil. Seperti soal yang tadi Bapak Ibu, di soal nomor 5 dikatakan bahwa perbedaan antara PTK dan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada, maka jelas Bapak Ibu, kalau PTK itu perbaikan hasil belajar siswa dan hasil penelitian ini bisa langsung diterapkan. Jadi bisa langsung diterapkan. Sedangkan kalau yang lainnya Bapak Ibu, ini untuk temuan untuk riset-riset selanjutnya. Sedangkan PTK, apapun hasil yang kita dapatkan, dapat kita terapkan langsung kepada siswa. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 5. Next kita ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Dalam menyusun laporan PTK,
intisari permasalahan penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah, B. Perumusan masalah, C. Pendahuluan, D. Kesimpulan, dan E. Tinjauan teoritis. Intisari permasalahan atau dengan kata lain, latar belakang masalah Bapak Ibu ini kita tulis atau sajikan di bagian apa? Baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu bagaimana format atau sistematika penulisan PTK yang benar. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama bagian pengantar ini termasuk halaman judul, lembar pengesahan, ada pengantar, daftar isi, daftar tabel kalau ada, daftar gambar kalau ada, daftar lampiran, dan abstrak. Sedangkan yang kedua ada bagian isi mencakup ada bab 1 pendahuluan Bapak Ibu ini terdiri dari latar belakang masalah atau intisari permasalahan. Seperti pada soal yang tadi Bapak Ibu, jadi latar belakang masalah ini berada di pendahuluan. Rumusan masalah, pertanyaan penelitian atau penelusuran, tujuan, asumsi dan hipotesis, pentingnya penelitian atau penelusuran, metode penelitian, lokasi dan sampel penelitian. Kemudian bab 2 ada kajian pustaka atau kerangka teoritis, bab 3 ada prosedur penelitian, kemudian bab 4 ada pembahasan dan hasil penelitian, bab 5 ada kesimpulan, implementasi dan rekomendasi. Sedangkan bagian ketiga Bapak Ibu ini ada bagian pelengkap, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran termasuk angket atau panduan wawancara atau instrumen penelitian lainnya, dan riwayat hidup peneliti. Ini seperti apa sistematika atau format penelitian tindakan kelas. Seperti pada soal nomor 6 tadi Bapak Ibu ini, jadi intisari permasalahan atau latar belakang masalah ini tentu berada di bagian C, di bagian pendahuluan. Jelas ya Bapak Ibu? Next kita ke soal nomor 7. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan proposal PTK pada dasarnya adalah A. Penelitian yang dilakukan guru di sekolah. B. Prosedur penelitian yang harus dipatuhi guru pada saat melakukan penelitian. C. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. D. Rencana kegiatan penelitian yang diusulkan guru. Dan E. Informasi dari pihak sekolah agar dilaksanakan PTK oleh guru. Proposal Bapak Ibu berarti perencanaan ya Bapak Ibu. Ini sering kita bikin proposal berarti kita ingin buat perencanaan. Nah, tinggal kita cari aja di soal ini yang ada kata perencanaan. Ada di bagian C dan D. Setelah kita lihat dengan baik Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Jadi, proposal PTK adalah rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Next, Bapak Ibu, soal nomor 8. Ini soalnya seperti ini. Kesimpulan hasil PTK sebaiknya merupakan penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai dengan A. Urutan identifikasi masalah, B. Pertanyaan penelitian, C. Temuan penelitian, D. Hasil analis data, dan E. Hasil dari observasi. Nah, Bapak Ibu sudah jelas sekali bahwa kesimpulan itu merupakan penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jadi apa pertanyaan penelitian kita, itulah nanti kesimpulan yang akan kita ambil. Apakah berhasil atau tidak, apakah dapat meningkatkan, metode ini dapat meningkatkan atau tidak. Jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 8 ini mengenai PTK. Dan sebagai bahan belajar, saya akan memberikan soal bonus kepada Bapak Ibu semuanya. Soalnya seperti ini. Hasil analisis masalah menunjukkan siswa tidak mau menyimak pembelajaran. Guru menjelaskan dengan metode ceramah dan siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah kecuali A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? D. Bagaimana cara saya memotivasi siswa agar mau bertanya? E. Media pembelajaran apa yang bisa saya pergunakan? Nah, seperti biasanya Bapak Ibu untuk soal ini silakan dituliskan jawabannya di kolom komentar beserta alasan Bapak Ibu memilih jawaban tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup sekian dari saya.
Dan semoga video kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan saya sangat berharap Bapak Ibu bisa lolos pretest PPG dalam jabatan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.